latar sejarah kelahiran Pancasila. Kalian sudah sangat mengenal gambar Garuda Pancasila. Tentu kalian juga hafal 5 sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Karena itu, tidakkah kalian ingin tahu bagaimana Pancasila dilahirkan? Sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, sebaiknya memahami lebih dahulu kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, yakni kehidupan di masa sejarah awal, zaman kerajaan Nusantara, zaman penjajahan, hingga zaman kebangkitan nasional sebelum merdeka. Sejak zaman dahulu itu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia ini. Maka para ahli pun menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Satu, masa sejarah awal. Beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu. Di masa praaksara sebelum abad ketiga Masehi, nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan, seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di banyak tempat, mulai dari Sumatera hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama. Jejak peradaban di zaman praaksara itu, antara lain adalah lukisan di dinding gua. Banyak tempat di Indonesia terdapat lukisan gua, seperti di Wamena, Papua, di Leang-Leang, Sulawesi Selatan, hingga di pedalaman Kalimantan. Jejak peradaban lama yang mencerminkan nilai kemanusiaan juga terwujud dengan adanya patung-patung purba seperti di Lembah Bada, Sulawesi Tengah maupun di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Nilai kemanusiaan berupa kreativitas dan kesadaran berpikir makin berkembang setelah ada prasasti batu bertulis. Di sekitar abad ke-5, berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur disusul Kerajaan Kalinga di Jawa Tengah. Prasasti batu bertulis dari zaman itu menunjukkan ketenteraman yang menjadi penanda nilai persatuan, hingga kerakyatan dan keadilan sosial. Masyarakat dalam keadaan damai dan makmur. 2. Masa Kerajaan Nusantara. Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul Kerajaan Besar Sriwijaya, disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Shailendra di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Kemakmuran bangsa dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok. Wilayah Majapahit sampai meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan selatan Vietnam. Setelah itu hadir kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, hingga Ternate. Agama Islam dan bahasa Melayu berkembang ke seluruh Nusantara. Budayawan W.S. Rendra menyebut zaman Demak sebagai zaman Renaissance atau kebangkitan Nusantara. Perdagangan dan kesenian berkembang pesat, termasuk wayang. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. 3 nilai lain Pancasila yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik. 3. Masa penjajahan. Makmurnya negeri ini mengundang orang asing datang dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa. Mula-mula mereka semua berdagang. Namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama sekitar 350 tahun. Di Sumatera terjadi perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badarudin, Sisingamaraja, Imam Bonjol dalam Perang Paderi, tahun 1803 sampai tahun 1837,
dan Cut Nyak Dien dalam Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1904. Di Jawa terjadi Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830. Patimura di Maluku, Jelantik di Bali, juga Pangeran Antasari di Kalimantan juga mengangkat senjata. Sedangkan perang laut besar-besaran dilakukan Sultan Babullah di perairan Maluku dan Papua, Hang Tuah di Selat Malaka, juga Sultan Hasanuddin di Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Dengan nilai ketuhanan yang kuat, para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. 4. Masa Kebangkitan Nasional. Memasuki abad ke-20, upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang melainkan lewat gerakan politik. Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudirohusodo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Disusul oleh Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, lalu Muhammadiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara Muda yang mendirikan Indische Partij diasingkan ke Belanda. Pulang ke tanah air, Dewantara mendirikan Taman Siswa. Abdul Muiz, Marah Rusli dan para penulis Balai Pustaka berjuang melalui karya sastra, menyadarkan masyarakat agar terus berjuang untuk merdeka. Puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, nama Indonesia makin sering dipakai. Soekarno pun mendirikan partai bernama Partai Nasional Indonesia, kemudian diasingkan ke ND. Tahun 1942 Jepang datang dan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Bangsa Indonesia harus berjuang lebih keras untuk merdeka. Berjuang untuk merdeka berarti menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Semua itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memang berasal dari nilai-nilai bangsa yang sudah ada sejak lama.